Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Asep Devi Kurniawan MPD, calon Guru Penggerak Angkatan 10 dari SDN 2 Sukakarya, Kecamatan Samarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan rancangan kegiatan yang diselenggarakan di SDN 2 Sukakarya yang berjudul tentang diseminasi pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Adapun untuk kegiatan hari ini akan diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta rekan-rekan guru yang ada di SDN 2 Sukakarya, Kecamatan Samarang. Adapun rancangan yang akan dihadirkan pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif ini, yakni sesi yang pertama diisi oleh pembukaan. Di antaranya ada sambutan yang diwakili oleh Ibu Iyar Supiarti, SPD. Yang kedua, kegiatan inti. Adapun kegiatan inti ini, saya akan memaparkan materi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Adapun subbab yang akan dihadirkan, yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Pada sesi ini, bukan saja saya memaparkan materi tentang budaya positif ini, tapi saya memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir di kegiatan ini untuk memberikan umpan balik. Bahkan, saya juga memberikan kesempatan mereka untuk bertukar pengalaman dengan saya, berbagi pemahaman pula. Di sesi yang terakhir, ada sesi diskusi. Peserta-peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saya selaku narasumber tentang materi-materi yang tadi disampaikan. Di bagian yang akhir, peserta diberikan kesempatan untuk memberikan refleksinya terhadap kegiatan dari awal sampai akhir. Itu merupakan rancangan secara sederhana yang akan saya sajikan pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Tujuan dari kegiatan hari ini adalah yang pertama, saya ingin berbagi pemahaman dengan rekan-rekan kerja yang ada di sekolah. Yang kedua, membangun mental kepada warga sekolah untuk mempunyai budaya positif yang bisa dikembangkan. Yang paling penting, seluruh peserta didik memahami tentang budaya positif ini. Dan tentunya yang akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Pada poin ini, yang paling saya garis bawahi adalah peserta didik mampu menyusun keyakinan yang ada di kelas. Lebih jauhnya, saya akan mengajak kepada seluruh warga sekolah. Kita harus bisa menyusun atau membuat tentang keyakinan sekolah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kenyamanan, kekondusipan yang ada di sekolah kita. Itu merupakan paparan secara singkat yang
akan saya hadirkan sebagai pembuka untuk kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang saya hormati rekan-rekan guru pada kesempatan hari ini yang hadir memenuhi undangan digital yang sudah disebar beberapa waktu yang lalu, terkhusus mungkin para Bapak Ibu guru yang hari ini sedang melangsungkan kegiatan di pendidikan guru penggerak yang sama-sama hari ini memprakarsai kegiatan hari ini, yang mana judul kegiatan pada hari ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif di sekolah, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari kita bisa berkolaborasi dengan dua sekolah yang lain. Tentunya ini merupakan sebuah kehormatan buat kami bisa menyelenggarakan di Sub 2 Sukakarya ini. Kegiatan hari ini tentunya diawali dengan pembuka oleh saya sendiri secara sederhana. Agenda yang selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakilinya. Agenda yang ketiga, pemaparan materi dari calon guru penggerak yang hari ini mungkin ada 4 orang yang akan memberikan paparan-paparannya, mulai dari saya sendiri, dilanjutkan dengan Pak Dendi, Pak Dede, dan Bu Ayu. Di sesi terakhir ada kegiatan untuk diskusi mengenai materi yang akan kita kedepankan nanti. Untuk itu kita berlanjut saja kepada kegiatan yang kedua atau agenda yang kedua, yaitu sambutan atau arahan-arahan yang ingin disampaikan oleh kepala sekolah atau yang mewakilinya. Untuk itu waktu dan segala kehormatan kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasudati mewakili dari Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Sukakarya, di mana hari ini adalah acara yang sangat membekas sekali ya bagi kita semua, yaitu salah satu dari tugas calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif modul 1.4. Mudah-mudahan saya berharap dengan adanya acara ini bisa menjadikan suatu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para CGP dan umumnya bagi semua guru-guru yang ada di SDN 2 Sukakarya dan SDN Tanjung Karya. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin memberikan masukan kepada semuanya bahwa budaya positif ini adalah salah satu program CGP yang memang semestinya kita implementasikan di sekolah masing-masing. Karena kita ketahui bersama, budaya positif ini sudah mulai berkurang di setiap sekolah dengan adanya berbagai, kita lihat kejadian-kejadian di sekolah-sekolah lain. Ternyata banyak hal-hal yang tidak mudah kita
tiru, ada hal-hal yang negatif yang harus kita lebih perhatikan. Hal itu semua harus kita jadikan sebagai acuan untuk diri kita, untuk kita semua di sini, untuk lebih memperbaiki budaya positif seperti disiplin positif mungkinnya ya, untuk anak-anak kita, untuk kemajuan peserta didik kita. Oleh karena itu, saya berharap dengan adanya para CGP ini bisa membangun kembali yang namanya budaya positif, kemudian mengimplementasikannya di sekolah masing-masing, terutama bagi CGP yang ada di SDN 2 Sukakarya ini. Mudah-mudahan apa yang didapat dari pembelajaran selama CGP bisa diimplementasikan untuk kemajuan pendidikan, terutama di SDN 2 Sukakarya, baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan lainnya di sekolah. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan para CGP ini bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya dan membangun kerjasama yang lebih baik, yang lebih solid lagi dengan para guru yang lainnya, agar apa yang menjadi tujuan pemerintah dengan adanya CGP ini bisa membangun suatu budaya positif yang bisa diterapkan di setiap sekolah. Demikian paparan yang atau sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mempersiapkan diri tentunya. Diawali dari saya pribadi, perkenalkan, mungkin nama saya Asep Diki Kurniawan. Bapak Budi, saya berkat jazakumullah khairan atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan dilaksanakan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirnya di sini tentunya saya bukan berarti orang yang sudah lebih mampu atau lebih pandai menyampaikan paparan ini atau lebih paham. Ini serta-merta sebuah media pembelajaran buat saya. Ini adalah agenda untuk senantiasa berkolaborasi, bertukar pemahaman tentunya kita sajikan di sini. Adapun untuk materi yang hari ini di modul 1.4 ini, hari ini kita di Guru Penggerak sudah memasuki tahapan-tahapan yang hampir selesai. Bahkan targetnya kita itu adalah melakukan aksi nyata. Aksi nyata di modul 1.4 ini adalah ini diseminasi modul 1.4 itu adalah budaya positif. Oke. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Tentunya ada 7 sebetulnya. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Kita awali saja karena mungkin waktu kita sudah terbatas, kita efektifkan saja. Yang pertama kita berbicara tentang disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Berbicara tentang disiplin itu kita sebetulnya bukan suatu hal yang baru. Tapi dalam guru penggerak ini, dalam pendidikan guru penggerak ini, saya pribadi ini merupakan hal yang asing. Kenapa? Karena budaya positif ini kalau berbicara tentang bahasa itu bahasa yang paling sederhana. Karena dengan kesederhanaannya ini justru kita melupakannya. Tapi ketika guru penggerak ini di pendidikan guru penggerak ini menyampaikan atau mengharuskan kita belajar budaya positif, ternyata ini mesti kita jalankan. Ini sesuatu yang lupa, ini sesuatu yang hari ini kita anggap sederhana, ternyata dianggap penting, gitu ya. Karena ada hal-hal yang akan memberikan effort bukan hanya untuk diri pribadi, tetapi untuk anak-anak kita, untuk peserta didik kita. Karena seperti yang sudah tertuang bahwa tujuan kita adalah seluruh aktivitas pembelajaran kita semuanya harus bersumber atau berpusat pada peserta didik. Berbicara tentang Merdeka Belajar ini bukan suatu hal yang baru lagi buat kita. Bapak Ibu semuanya tentunya sudah memiliki persepsi bagaimana ini Merdeka Belajar menurut versi kita masing-masing. Oke.
Nah, ternyata apa sih yang mesti kita rubah? Apa sih yang mesti kita luruskan mindset kita? Nah, ada yang berbicara tentang menurut teori yang sudah kita diskusikan, ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Berbicara tentang pendidikan dari masa ke masa ini merupakan satu perubahan yang sangat signifikan. Ketika kita menjadi seorang murid waktu itu dan kita hari jadi guru, kadang memperlakukan anak itu, memperlakukan peserta didik itu layaknya kita zaman dulu aja. Tapi ternyata tidak. Ada hal yang mesti dirubah, ada hal yang mesti diperbaiki terkait dengan paradigma. Ini kan paradigma itu cara pandang kita menghadapi sesuatu. Dari teori kontrol atau pilihan di ilusi kontrol. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini adalah ilusi guru mengontrol murid, itu yang pertama. Yang keduanya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang ada di layar ini satu pertanyaan saja mungkin dari saya. Apakah ini asing tidak buat Bapak Ibu? Apakah ini suatu hal yang udah biasa? Atau ini merupakan cara pandang kita yang mesti dirubah harus seperti ini? Atau ini mungkin bisa jadi ini adalah cara pandang yang terdahulu? Ada mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bisa menyampaikan pendapatnya terkait penguatan untuk saya pribadi tentu. Silakan. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu melihat, menyaksikan kalimat-kalimat yang ada di sini, apakah menurut Bapak Ibu ini istilahnya asing, atau perilakunya ini asing, atau yang sudah sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak tentunya akan lebih memaknai. Silakan Ibu. Sebetulnya apapun program pemerintah ataupun apapun yang terdapat di sana, sebetulnya itu dari dulu sudah ada, cuman mungkin istilahnya saja yang berbeda. Dan terkadang kami sebagai guru tidak tahu istilah, tapi sudah melaksanakan, tetapi kurang tahu apa itu ilusi kontrol itu apa. Tapi kalau sudah dipelajari ternyata udah kita ada melakukan hal itu. Jadi intinya sebetulnya ini adalah sesuatu yang sudah biasa dan sudah tidak asing, cuma dalam bahasa aja ya Mas. Ya. Karena saya selama hampir 20 tahun mengajar, tahapan seperti ini sebetulnya sudah dilaksanakan. Cuma kita belum paham, waktu itu belum mengerti apa sih ilusi guru mengontrol. Padahal kita sudah melaksanakan. Cuma istilah yang kita tidak mengerti waktu itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya terkait dengan respon apa yang sudah tadi saya berikan. Nah, jadi betul apa yang tadi disampaikan Bu ya. Ternyata itu yang disebut dengan asing. Bahkan tadi berbicara hal yang sangat sederhana pun sebetulnya sudah kita lakukan. Begitupun juga ini kalau berbicara tentang bahasa, mungkin Bapak Ibu asing dengan kata ilusi. Ini kalau berbicara ilusi ini hal-hal yang sifatnya itu sebetulnya di luar kapasitas mata kita gitu ya, pola pikir kita. Tapi ternyata ini hal-hal sebetulnya perilakunya yang sering dilakukan sama kita. Oke, terima kasih Bu. Apa saja yang dibahas dalam disiplin positif menurut teori kontrol atau yang disampaikan oleh Dr. William Blazer? Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini kalau berbicara di kelas, saya sendiri bingung tuh untuk mengondisikan anak-anak. Kadang-kadang kita yang terbawa harus anak-anak. Kalau anak-anak lagi marah, kadang kita juga lagi ikut marah kan gitu. Artinya kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi serumit apapun situasinya, kalau diri kita hanya bisa mengontrol, nah ini masalahnya ini. Yang keduanya, semua perilaku memiliki tujuan.
Yang ketiganya, model berpikir menang-menang. Ya. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang lain memiliki gambaran yang berbeda. Ini berbicara tentang proses kita bagaimana menguasai sistem yang ada, menguasai situasi yang ada, seperti itu. Karena tadi kalau berbicara tentang teorinya, tentunya ini begitu lebar yang akan kita bahas akan terlalu melebar seperti itu. Kita singkatkan saja. Yang keduanya ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan persekusi. Kalau berbicara tentang motivasi ini sudah tidak lazim, sudah tidak asing juga buat kita. Bukan tidak lazim. Yang keduanya hukuman, yang ketiganya penghargaan. Kalau berbicara tentang hukuman, kita kan identik dengan orang yang berbuat jahat, identik orang yang melakukan pelanggaran besar, kita berikan hukuman. Adapun berbicara tentang motivasi, kita identik dengan orang yang sudah lemas, orang yang sudah kurang bersemangat, diberikan motivasi, sudah tidak punya energi, kita angkat lagi motivasinya. Hal-hal itu sepertinya sangat sederhana dan sering kita lakukan. Begitu juga penghargaan. Penghargaan dari orang yang ada yang berprestasi, diberikan apresiasi, itu penghargaan. Nah, ternyata mindset kita hanya sebatas itu, hanya sebatas itu. Nah, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu, apakah ada nggak cara pandang lain terkait dengan motivasi, hukuman, penghargaan di di pembelajaran hari ini, atau kalau berbicara tentang guru penggerak, di guru penggerak kali ini apa sih yang dimaksud dengan motivasi, atau hukuman dan penghargaan itu? Barangkali Bapak Ibu ingin menyampaikan, silakan. Silakan Pak Dede. Iya, terima kasih Pak Asep. Saya sedikit mengomentari tentang kalau berbicara tentang hukuman. Kalau hukuman sifatnya itu negatif, Pak ya, negatif asumsinya ya. Kalau motivasi dan penghargaan lebih ke segi positif ya, dorongan ya. Kalau tidak dari segi makna atau istilahnya gitu. Mungkin itu dari saya tentang motivasi, hukuman dan penghargaan gitu ya. Mungkin saja Pak saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dede untuk masukan-masukannya terkait dengan paradigma kita menyikapi apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Oke, lanjut saja. Teori motivasi perilaku manusia ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila tidak saya melakukannya. Yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi atau orang institusi. Yang ketiganya, untuk menghargai diri sendiri. Oke, ada pertanyaan berikutnya, lanjutannya? Yang membedakan antara yang menghindarkan antara motivasi dan penghargaan ini menurut saya agak rumit juga tuh soal membedakan. Ada nggak yang ingin menyampaikan apa sih bedanya motivasi dengan penghargaan? Seperti itu. Ada yang ingin menyampaikan? Silakan Pak Dendi. Terima kasih. Kalau dari segi kata-kata ini memang kita sedikit motivasi dan penghargaan. Tapi apa yang telah saya pahami, ya apa yang telah saya bacakan dan baca dari modul-modul sebelumnya tentang motivasi, di mana di sini kalau motivasi di sini kita lebih memberikan semangat kepada anak-anak, memberikan effort ya, memberikan sesuatu yang istilahnya itu dari tadinya anak-anak itu loyo dan tadi anak-anaknya itu kurang belajar dan sebagainya. Disitulah kita harus hadir untuk bisa menyemangاتkan anak-anak. Berbeda dengan penghargaan. Kalau penghargaan itu si anak-anak itu sudah berhasil, istilahnya itu dia sudah apa yang kita harapkan ada. Cuman kita memberikan imbalannya itu dengan sebuah hal, sesuatu yang mungkin ada wujudnya. Nah, disinilah yang jadi sebuah negatifnya dari penghargaan. Makanya di modul itu sendiri, untuk penghargaan sendiri sebenarnya itu
sesuatu hal yang negatif. Ya. Jadi jangan sampai kecapaian seseorang itu hanya sebatas sebuah penghargaan yang telah kita berikan. Jadi kalau bisa tidak usah ada penghargaan, tapi tetap ada terus motivasi seperti itu. Nah, ternyata itu membukakan pikiran saya, mindset kita, ternyata penghargaan itu ternyata dianggap kurang efektif ternyata. Ketika saya punya hadiah, berikan saja ke anak-anak. Ketika anak bisa menjawabnya itu tidak efektif. Jadi terkesan bahwa ada motivasi dalam dirinya itu tidak motivasinya dari eksternal, bukan dari pribadi, bukan dari internal. Jadi motivasi eksternalnya dia menjalankan sesuatu hanya karena imbalannya saja. Bahkan di kasus itu diberikan bahwa ketika ada misalkan saya mengajar di kelas, ketika dia bertanya, saya memberikan apresiasi, memberikan hadiah. Suatu saat saya keluar, nggak hadir, digantikan sama Pak Dendi. Pak Dendi ngajar di sini. Anak-anak, anak-anak hari ini ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, Pak. Anak mungkin ketika menjawab pertanyaan seperti halnya Pak Asep akan mendapatkan apresiasi hadiah. Tapi ternyata Pak Dendi tidak memberikannya. Anak siapa yang kecewa? Pasti anak kecewa kan, karena itu mungkin itu yang harus kita lakukan. Kita tidak akan berbicara dari sisi negatif dari penghargaan. Jadi kita mau yang saya ambil dari materi ini adalah sebetulnya kita mencari hal-hal yang sederhana saja yang perlu kita pecahkan sebetulnya. Nah, jadi ternyata motivasinya itu sebetulnya bukan dari eksternal saja. Yang paling penting adalah motivasi internalnya. Makanya ini disiplin positif mesti dijaga. Ternyata penghargaan itu tidak layak. Bahkan kalau berbicara tentang kurikulum hari ini tidak ada ranking tuh. Ada ranking 1, 2, 3 kan hari ini sudah sebetulnya tidak dipakai. Apalagi ranking 1 mendapatkan hadiah. Jadi anak ranking 1 bukan dia ingin pintar, tapi dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu sebetulnya mindset yang sudah sama-sama harus kita lakukan. Okay. Bahkan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cara pemerintah diri sendiri. Artinya, ketika dia berperilaku positif, berperilaku baik itu bukan dari orang lain, tapi harus benar-benar dari dirinya sendiri. Ini yang mesti yang kita pakai. Bahkan di lain kasus, ketika kita berbicara tentang seorang guru, bagaimana kita membuat disiplin positif, kita hari di sini pukul 7 bukan berarti kita diajak sama orang lain. Oke, yang pertama kita melihat orang lain mungkin datang lebih pagi dari sini kita. Tapi kan kesananya ketika kita berharap orang lain, kita ngikutin orang lain, berarti kan kita orang lain datang jam 7, berarti kita datangnya setengah 7 bisa. Orang jam 10 berarti kita datangnya jam 9, bukan jam 7 lagi, artinya karena orang lain. Tapi ketika ditanamkan dalam diri kita bahwa disiplin positif ini tentunya dari kita sendiri. Ya. Yang ketiganya dihukum oleh penghargaan ini. Ini yang paling memang ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman atau membujuk seseorang. Ya. Bahkan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini ternyata menurunkan kualitas. Penghargaan ini mematikan kreativitas. Penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik. Ya, itu yang paling berbahaya ketika penghargaan itu sering bentuk-bentuk program kebajikan atau apresiasi. Apa saja ternyata dalam memberikan apresiasi itu perlu diingat ada beberapa. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang keduanya, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiganya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempatnya, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Ini bentuk-bentuk program kebajikan yang mesti kita. Nah, ini ada sebuah contoh juga bagaimana pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pertama, kemarin saya perhatikan ini sebagai pembukanya. Nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Atau yang ketiganya, situasinya pada saat mengontrol murid baru di kelas. Nah, ini salah satu contoh-contoh apresiasinya. Nah, ada satu pertanyaan menurut yang harus kita jawab. Kita tidak akan jawab semuanya aja. Ini ada satu tindakan buruk menurut kita, ini hukuman atau konsekuensinya. Pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Ini hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah.
Karena dia mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar meja. Ini hal-hal yang sering kita lakukan sebetulnya di aktivitas kita ternyata. Ini banyak yang sering kita pakai, ini banyak yang sering kita lakukan. Ternyata ada yang bentuknya hukuman, ada yang bentuknya konsekuensi. Silakan mungkin Bapak Ibu yang bisa memanage bagaimana apakah ini apa yang sudah kita katakan terhadap anak-anak, apa yang sudah instruksinya, apa bentuknya hukuman atau konsekuensi. Yang lebih tepatnya sebetulnya bukan saya, tapi Bapak Ibu yang tahu kondisinya. Oke, ternyata yang menjadikan perbedaan hukuman dan konsekuensi itu adalah yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ya, jadi ada ketika konsekuensi itu tahu bahwa dia itu diperlakukan seperti itu, bahwa oh ini hal yang akan terjadinya. Apakah seorang pencuri bisa dipenjara itu dapat hukuman atau dapat konsekuensi? Konsekuensi sebetulnya. Ya, meskipun kita digajar, karena sebetulnya dia tahu bahwa ketika dia berlaku itu pasti bakal dipenjara gitu, sebetulnya itu adalah konsekuensi dari sebetulnya bukan dari polisi sebetulnya, tapi kan kadang kita mindset kita ya tadi bisa dikatakan juga sebagai hukuman gitu, ya itu yang lainnya. Oke, nah selanjutnya ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hari ini guru adalah seseorang yang lebih bisa menghakimi daripada orang lain. Bahkan bukan hanya guru, teman yang ada di sekelilingnya pun dia bersikap sebagai penghakim untuk orang-orang di samping melakukan kesalahannya. Ayo kita rubah hari ini bagaimana kita mengelola situasi atau kondisi itu sesuai dengan apa yang disebut dengan restitusi. Jadi kita bukan berarti harus menghakimi mereka, tapi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, nah ini kita coba kembangkan, bahkan kita proses tahapan tesis itu seperti apa. Ya, bahkan ini yang menurut dosen itu orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya kalau tadi berbicara ada satu candaan, ketika ada sesuatu hal menghadapinya dengan kondisinya yang rumit, sesuatunya bakal jadi rumit. Tapi sesuatu yang rumit ketika kita menghadapinya dengan santai, dengan pola yang sudah benar-benar terencana, pasti dapat terselesaikan dengan baik. Nah, ini berbicara tentang identitas gagal dan identitas sukses. Sebetulnya Bapak Ibu sudah paham betul terkait dengan apa itu hukuman, terus apa itu konsekuensi, dan ada satu lagi sekarang ada disebut dengan restitusi. Ternyata restitusi merupakan pilihan ternyata. Ya gitu. Ada hukuman, ada konsekuensi, kalau kita ada satu kasus, kita memilihnya pakai jalur yang mana? Apakah jalur hukuman? Apakah jalur konsekuensi? Restitusi silahkan saja. Tapi kan tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan hukuman, tidak mungkin semua masalah itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Ada orang maling, misalkan di kelas, kalau anak mungkin di kelas nggak mungkin maling gitu, nggak mungkin. Tapi kan itu kalau di kelas berbicara tentang restitusi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran. Tapi kan di luar ada maling motor, nggak mungkin kita selesaikan dengan mereka, nggak ada. Tetap aja mungkin restitusi di luar nggak pas gitu. Makanya ini bagaimana kita memetakan suatu hal yang mesti dipakai itu sesuai dengan tempat seperti itu. Yang selanjutnya disebut dengan ciri-ciri restitusi. Apa saja? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Orang di penjara itu menebus kesalahannya. Ya, 10 tahun pidana itu menebus kesalahannya. Tapi setelah itu kan jadi maling lagi kan gitu. Ternyata itu bukan restitusi, itu hukuman mungkin. Dalam restitusi mah kita anak-anak itu pasti atau si maling itu pasti udah insaf karena udah tahu memperbaiki hubungan antara siapa, bisa jadi murid dengan gurunya kalau dia. Tapi kan kalau polisi dengan buronan tetap aja jadi musuh kan seperti itu. Ternyata itu tidak bisa dipakai di lapangan. Tawaran bukan paksaan. Jadi tidak memaksa bahwa anak itu harus tidak. Ini memberikan lobby kayak kita marketing supaya anak itu merasa bahwa tingkat kesadarannya udah tumbuh. Restitusi menuntut anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nih ada poin yang paling penting karena kalau berbicara tentang kita di kelas itu masalahnya klasik, anak berkelahi, anak menyontek, anak jahil pada temannya, anak bully itu sebetulnya kasus dari zaman dulu sampai sekarang itu enggak itu aja.
belum ada kasus yang spektakuler, mungkinnya mohon maaf gitu ada lebih daripada itu, sebetulnya klasik aja, tapi ternyata itu tidak berubah. Nah, pola yang dipakai guru zaman dulu dengan sekarang mungkin ini kita pakai seperti ini. Karena setelah kita melakukan restitusi, anak itu benar-benar berubah. Nah, yang selanjutnya ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Tentunya apa sih dari keyakinan kelas itu? Kenapa sih tidak mesti ada aturan tata tertib kelas, tata tertib sekolah itu kan? Tapi kenapa sih kita harus rubah menjadi keyakinan kelas? Ini satu kata yang baru buat kita, istilah baru buat kita untuk pendidikan guru penggerak ini. Bahkan ketika saya baru belajar aja ini aneh. Kenapa sih mesti ada keyakinan kelas? Kenapa sih nggak ada peraturan? Ternyata esensinya ternyata jauh lebih penting. Nah, apa bedanya? Atau misalnya kita bisa membedakan apakah ini merupakan satu peraturan atau keyakinan kelas? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kegiatan-kegiatan kalau berbicara tentang kalimat perintah, kalimat larangan sebetulnya ini ada di sini. Terus bagaimana menjadi apakah ini sebuah peraturan? Ya, dulu ini kita berbicara tentang peraturan. Hari ini kita jadikan peraturan ini dirubah mindsetnya menjadi keyakinan kelas. Kenapa ya keyakinan? Biasanya keyakinan kelas itu datangnya dari peserta itu sendiri, dari kesadaran itu sendiri. Tapi kalau peraturan kita yang membuat peraturan. Maling tidak pernah berdiskusi dengan polisi bagaimana pidana untuk yang maling motor. Tentu tidak pernah berdiskusi. Yaitu udah jadi peraturan kepolisian saja mungkin. Tapi ketika maling itu melakukan kesalahan, udah pasti terjerat dengan aturan ini. Tapi kalau berbicara tentang keyakinan kelas, bisa jadi kita diskusi dengan anak-anak. Bagaimana memutuskan segala sesuatunya. Nah ini, ternyata dari keyakinan kelas ini akan menimbulkan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Yang keduanya akan lebih menghargai orang lain, menghormati orang lain, atau senantiasa berkomitmen, atau keselamatan menghormati orang lain. Terus berbicara tentang kesehatan juga, menghormati orang lain, bersabar, keselamatan dan keamanan. Itu mungkin berbicara tentang keyakinan kelas. Satu materi terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Apa saja kebutuhan dasarnya itu? Ternyata setiap manusia tentunya dilahirkan ke dunia ini sudah satu paket dengan kebutuhannya, dan bahkan dengan fasilitasnya. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, yang pertama ada kasih sayang yang diterima. Seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, berhak mendapatkan kasih sayang dari teman-teman yang ada di sampingnya, berhak mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Terus ada juga ini kebutuhannya berbicara tentang penguasaan, ya jelas seorang bisa menjadi karakter-karakter yang mungkin hari ini harus saya putuskan. Ini adalah milik saya. Ini adalah kelas saya, kan seperti itu saja sebenarnya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bicara tentang kesenangan atau kebebasan juga. Nah, ini hal-hal yang menjadi kebutuhan. Kalau berbicara tentang dasar kan itu suatu hal yang sangat prinsip sekali. Bahkan ini berbicara tentang fitrah manusia seperti ini. Kalau mobil itu orang butuh mobil bukan fitrah manusia sebetulnya, itu udah butuh motor, butuh mobil tidak. Tapi kan kalau berbicara ini kan udah Allah sudah memberikan satu pakaian yang sama untuk berbicara tentang diri. Ya, dia berbicara tentang keyakinan kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan 5 posisi kontrol, ada juga yang disebut dengan identitas gagal, identitas berhasil, identitas sukses, dan identitas berhasil dan sukses. Ini 5 posisi kontrol yang mesti kita pegang teguh, mesti kita pegang secara kompleks. Nah, ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Saya kecewa sekali dengan ini, sering kita sampaikan kepada peserta didik kita. Yang keduanya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kesalahan-kesalahan yang sering dibuat anak. Ayolah, lakukan demi Bapak. Ini sering dilontarkan kata-kata ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Tadi berbicara tentang penghargaan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
satu challenge yang diberikan sama anak-anak, tapi kesannya ini tidak akan memberikan effort juga buat anak itu sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Kata-kata ini secara verbal tentunya mengalahkan motivasi intrinsiknya, mengalahkan motivasi internal. Karena belum apa-apa kita sudah memberikan satu pernyataan, satu kalimat yang sudah mengatakan motivasi mereka. Terus ini sering disampaikan oleh siapa? Oleh orang yang membuat orang bersama. Kamu tidak pernah berani sebagai pemimpin. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, ini yang bisa dikatakan sebagai Tuhan. Terus apakah kamu mendapatkan sekali ini berbicara tentang Tuhan? Ini yang mengatakannya seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini seorang manajer? Kamu selalu yang paling terakhir ini berbicara tentang Tuhan. Kita mau ada di peran yang mana? Silakan saja yang bisa memposisikan Bapak Ibu semua. Oke, itu saja mungkin terkait materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Ini serta-merta hanya berbagi pengalaman saja, berbagi informasi saja terkait dengan materi yang sudah ada di layar proyektor ini. Tentunya Bapak Ibu lebih memahami. Semoga hari ini menjadikan satu titik balik buat kita, bagaimana kita mempunyai peranan-peranan penting di sekolah. Terus atau juga mempunyai peranan-peranan penting di kelas. Bagaimana kita harus menjadi pemimpin pembelajaran yang sangat baik. Saya tidak bisa menyelesaikan kelas 4 karena kelas 4 akan bisa diselesaikan sama Pak Agus. Ada yang tahu akar masalahnya mungkin Pak Agus. Begitu juga kelas-kelas yang lain. Ternyata kita lagi menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Mudah-mudahan apa yang menjadi disiplin positif ini atau budaya positif ini bisa diterapkan mulai dari diri pribadi di kelas, nanti efeknya ke yang ada di sekolah. Itu saja mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tadi kita sudah sama menyaksikan, mendengarkan sajian-sajian dari para narasumber yang sudah memaparkan begitu lengkap terkait dengan budaya positif yang dilaksanakan di sekolah tentunya. Barangkali dari Bapak Ibu semuanya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau yang kurang dimengerti terkait dengan materi ini, dipersilakan. Bangga, silakan Pak Agus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mungkin saya sekedar ada hal-hal yang menarik dari pemaparan yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber tentang hukuman dan juga konsekuensi. Nah, kebetulan untuk itu mungkin kita bisa gunakan atau bisa kita terapkan di kelas kita dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu sendiri dibuat antara guru dan siswa. Pertanyaan saya, ketika kita membuat kesepakatan kelas, apakah di dalam kesepakatan kelas itu ada hukumannya? Terima kasih Bapak Dani. Oke, terima kasih Pak Agus sudah memberikan pertanyaannya. Sebetulnya sangat menarik dan terjadi di kelas kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, apakah dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu di dalamnya ada? Oke, silakan dari Bapak penyaji atau Ibu yang ingin memberikan jawabannya atau tanggapannya, silakan dari Pak Dendi atau dari dulu. Silakan Pak Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana dalam pembuatan keyakinan kelas apakah ada hukuman. Tadi kembali ke pengertian pelaksanaan dalam kesepakatan kelas, yaitu suatu mungkin aturan, bukan aturan ya, suatu kesepakatan antara yang dibuat antara guru dan murid. Jadi murid itu mengeluarkan keinginannya di kelas untuk tujuan supaya kelas itu kondusif, aman ya. Nah itu
nanti hubungannya apakah ada hukuman, ya, apakah ada hukuman jika mungkin tadi kesepakatan kelas tersebut dilanggar, benar ya, bagus itu ya. Nah, kita kembali tadi ke materi bahwa kita tentu saja mungkin kalau pelanggar itu mungkin ada ya, nanti kita ganti istilahnya bukan dengan hukuman Pak, ya, dengan restitusi, ya, dengan restitusi yang tadi itu. Kalau restitusi itu mencari cara penyelesaian masalah, tapi si murid yang melakukan kesalahan itu justru tidak terpojokkan, ya. Nah itu, jadi mungkin isinya kita ganti aja dengan restitusi. Mungkin itu saja Pak Agus. Mungkin dari teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Dede atas tanggapannya. Silakan yang lain. Pak Dendi, silakan Pak Dendi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait yang diajukan pertanyaan oleh Pak Agus ini luar biasa sekali dan sudah dijelaskan oleh Pak Dede. Berikut solusinya. Yang jelas di sini apa yang telah kita sepakati di dalam kelas, kita benar-benar pahami terhadap anak-anak, bagaimana nanti ke depannya seperti apa, bagaimana harusnya seperti apa. Karena memang di dalam kelas sendiri apa yang saya sudah sampaikan dan apa yang sudah saya lakukan, alhamdulillah, walaupun ke depannya ada aja anak-anak yang mungkin hilap atau lupa dan lain sebagainya, tapi yang jelas di situ tetap ada sebuah solusi, tapi bukan sebuah hukuman. Ya, ada solusinya, seperti yang mungkin kata lainnya itu adalah restitusi. Nah, demikian dari saya, mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dendi. Ada tambahan terakhir mungkin dari satu menit. Oke, saya kembalikan lagi ke Bapak penanya, Pak Agus, gimana? Bisa izin menambahkan? Oh, silakan Bu. Kita kembali ke dalam pengertian yang seperti itu kata Pak Dede tadi. Ketika anak membuat kesepakatan kelas kemudian kesepakatan masih dilanggar, nah ini ada istilah pendekatan restitusi. Itu pendekatan restitusi, yaitu pendekatan di mana kita mempromosikan tanggung jawab anak terhadap konsekuensi yang telah dibuat tadi. Jadi menyadarkan kepada anak atas tindakan yang salah. Kita berarti ada tiga sisi yang telah diterangkan tadi ya, bahwa si anak itu akhirnya menyadari akan kesalahannya, kemudian anak tersebut juga memiliki penyelesaian dari masalah yang dia buat, sehingga dia juga menyadari bahwa kesalahannya itu telah melanggar apa yang menjadi kesepakatan bersama. Tetapi sebetulnya walaupun yang namanya kesepakatan kelas, tetap saja ada sanksi dan konsekuensi sebetulnya. Tetapi sanksi dan konsekuensinya juga itu berdasarkan kesepakatan. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas, anak juga menyadari konsekuensi dari kesepakatan itu apa. Jadi ketika membuat kesepakatan kelas, kita juga harus memberikan masukan kepada anak agar anak memiliki rasa tanggung jawab, karena ternyata kalau melanggar dari kesepakatan yang dia buat, kesepakatan yang dia buat bersama, ternyata ada konsekuensinya ini, ya, sehingga menyadarkan dia tanpa merasa tersisihkan, dia menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan atas apa yang telah dibuatnya. Itu yang disebut dengan konsekuensi, bukan berdasarkan hukuman. Seperti itu mungkin tambahan saya. Terima kasih Bu ya, produk dari persepsi saya sendiri mungkin terkait dengan apa yang ditanyakan. Apakah dalam keyakinan kelas itu di dalamnya ada hukuman atau sebetulnya itu baik itu keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Sebetulnya kalau kelas itu berbicara tentang internal dari kelas, tapi kan keyakinan itu bisa juga dibuat oleh sekolah. Misalkan yang mematuhinya, yang melakukannya adalah warga sekolah semuanya seperti itu. Tapi karena sebelumnya global. Tapi pada intinya, kalau saya analogikan dengan situasi yang lain, kalau berbicara tentang hak dan kewajiban, hak dan kewajiban terpisah. Ketika dia udah menjalankan haknya, menjalankan kewajiban, dia pasti dapat haknya kan gitu secara terpisah.
Nah, untuk yang sering terjadi ketika kita membuat keyakinan kelas, biasanya di sana tidak tercantum bentuk hukumannya seperti apa. Tapi itu hanya berbicara tentang rambu-rambu saja kalau menurut saya. Kejadiannya sudah sering terjadi. Bahkan tadi saya sampaikan justru intinya disiplinernya itu aja. Sering terjadi disiplinernya seperti itu terus saja. Tapi kita berusaha meminimalisir apa yang akan terjadi. Makanya dituntut sebuah kesadaran agar murid tersebut tidak berulang kembali. Ya, ada kesepakatan antara guru dengan murid. Bahkan kita berdiskusi dalam pembuatannya, bahkan tidak memulai dari kita. Jadi kita sebagai guru di kelas tidak, ini adalah keyakinan kesepakatan kelas nomor 1, nomor 2, enggak seperti itu. Tapi kita bertanya dulu kepada peserta didik, ayo apa yang ingin kita sepakati? Mulai dari misalnya datang tepat waktu, menghargai satu sama lain, terus ketika tidak mengganggu atau merusak barang orang lain, itu jangan keluar dulu dari guru, tapi kita pancing dari anak-anak yang mengeluarkan itu. Jadi mereka yang membuat, justru mereka juga yang melaksanakannya. Baru kita sebagai guru akomodir, menyimpulkan bahkan meluruskan dengan apa yang tadi disepakati. Setelah itu, jika itu sudah terwujud, nanti mungkin di part yang lain membuat apa konsekuensinya. Maka kan kalau berbicara tentang restitusi itu sebetulnya ketika anak sudah melakukan pelanggaran, kalau ini mah keyakinan kelas kalau menurut versi saya belum ada pelanggaran, tapi kita menjaga pelanggaran, meminimalisir pelanggaran yang akan terjadi. Kalau ketika ada restitusi berarti sudah ada pelanggaran. Bagaimana kita menyelesaikannya itu tahapan, kalau menurut versi saya tahapan setelah keyakinan kelas. Tetap aja ketika ada keyakinan kelas yang melanggar pasti tetap ada, kan itu yang namanya manusia yang mana-mana. Nah, tahapan kita berikutnya adalah yaitu dengan menggunakan restitusi. Itu mungkin bagus terkait dengan jawaban dari kita mengenai pertanyaan ini. Mudah-mudahan tidak puas karena kita bisa mencoba lebih menggali lagi di media-media yang lain. Dirasa cukup mungkin untuk sesi diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan dari awal mendapatkan persepsi yang lebih terbuka. Kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik untuk bagaimana melaksanakan dari hari ini ke depan, merubah mindset yang sudah kita lakukan di belakang. Oke, tiba di akhir kegiatan hari ini sebagai bentuk refleksi kita dari kegiatan hari ini, tentunya ada hal-hal yang mesti kita tanamkan diri kita, yang mesti kita rubah. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata, beberapa saja untuk memberikan refleksi terhadap kegiatan ini. Terima kasih, Ibu. Ya, Ibu Nada, maka Ibu Hana atau Bu Leri silakan. Atau Ibu Hana aja, Bu, silakan. Pak Ai silakan, Pak Ai saja mungkin terkait dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk satu refleksi atau kegiatan dari awal sampai akhir. Di mana di sini ada sebuah refleksi kegiatan diseminasi yang artinya itu memberikan suatu gambaran yang atau memberikan satu informasi yang berguna, yang bermanfaat terhadap kita selaku guru di sini. Yang awalnya kita di sini sebagai guru, apa yang tadi sampaikan dari pemaparan para narasumber, mulai dari paradigma, perubahan paradigma sampai restitusi segitiga, itu sebenarnya hal yang sudah kita lakukan bersama di saat kita terjun ke dunia pendidikan. Tetapi yang menjadi pembedanya kita melakukannya lebih awal, lalu materinya belakangan. Tetapi setelah kita disinkronisasikan antara apa yang kita lakukan di sekolah dengan apa yang kita pahami di materi ini, ternyata materi ini kita sudah lakukannya sejak kita menjadi guru. Akan tetapi kita selalu kebingungan. Yang menjadi kebingungan itu dari kosakata yang terdapat di sini, seperti adanya restitusi segitiga, adanya teori kontrol, adanya motivasi dan
hukuman dan motivasi, terus ada hukuman penghargaan. Padahal itu semua sudah kita lakukan di kelas kita. Tapi yang mungkin yang lebih baru buat saya, nggak tahu buat mereka teman-teman saya, itu adalah keyakinan kelas. Awalnya keyakinan kelas kita selalu terpampang di kelas itu yang namanya tata tertib atau peraturan. Yang peraturan itu biasanya selalu dibikin oleh kita selaku guru untuk mendisiplinkan siswa-siswa yang ada di kelas kita. Tetapi setelah kita tahu di acara diseminasi ini, ternyata yang lebih baik itu adalah keyakinan kelas, supaya agar apa yang mereka sampaikan, yang mereka tuliskan dalam keyakinan kelas itu menjadi tanggung jawab buat mereka untuk dilakukannya. Mungkin kegiatan ini mudah-mudahan kita bisa menerapkannya untuk kedepannya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah memberikan pemahaman-pemahaman baru buat kami. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kedepannya dan bisa diterapkan sedemikian mungkin dan sebaik mungkin di sekolah-sekolah yang akan datang. Mudah-mudahan kedepannya program guru penggerak ini menjadikan suatu program acuan bagi guru di masa depan untuk menambah ilmu dan menambah pengetahuan lainnya. Mungkin itu refleksi yang saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hikmat Taufik yang sudah memberikan refleksinya dalam kegiatan hari ini, yang mana sudah kita saksikan bersama. Hari ini adalah kegiatannya diseminasi modul budaya positif. Tentunya tadi betul kalau dari istilah diseminasi itu kan sebetulnya artinya itu adalah memberikan gambaran-gambaran, gagasan-gagasan terhadap orang, memberikan wawasan-wawasan terhadap orang-orang yang di sekitar. Oke, tiba di penghujung acara pada kegiatan diseminasi hari ini. Saya aturkan jajaran pemuluhan kasihan kepada yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kita semuanya melaksanakan kegiatan hari ini, pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir berpartisipasi aktif sampai dengan pukul 16 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu berikan hari ini menjadikan ladang pahala, menjadikan kebaikan, memberikan kontribusi buat perkembangan pendidikan di sekolah dua, di sekolah dan karya juga, terus terlebih untuk murid-murid yang ada di seluruh Indonesia. Akhir kata dari saya selaku pengatur acara pada kegiatan hari ini, mohon maaf atas segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, demikianlah aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga aksi nyata ini memberikan inspirasi dan pemahaman buat bapak ibu semuanya. Budaya positif di sekolah tentunya harus kita rancang sedemikian rupa untuk membuat peserta didik menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf apabila kata-kata saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.